Halo teman-teman, bareng Mister Fun Code lagi. Kita mau melanjutkan project hacker versus virus kita. Sekarang masuk ke tahap yang keempat, alias part 4, teman-teman. Kita mau tambahin pengaturan timer. Oke? Kalau teman-teman sudah mengikuti part yang ketiga dengan baik dan benar, seharusnya teman-teman sudah bisa menampilkan menang dan kalah ya. Oke? Kalau belum ya silakan bisa diklik dulu video part 3-nya dan dilengkapi. Sekarang kita mau lanjutin untuk pengaturan waktu. Oke, kita bisa silang dulu di sini, teman-teman. Nah, untuk waktu kita bakal bikin hitung mundur ya. Kita bisa langsung aja scroll ke bawah di bagian ini mungkin ya setelah kemarin sudah menambahkan kalah dan menang. Jadi teman-teman di sini bisa kita tambahkan untuk mengurangi detik atau time-nya ya. Waktunya itu kita akan hitung mundur dari 10, 9, 8 dan seterusnya. Oke, caranya cukup sederhana. Kalian bisa langsung aja dibikin di bawahnya ini, teman-teman. Oke, di sini kita mau mengambil dulu ya dari kunci virus timer yang udah kita bikin di state kemarin ya, teman-teman. Terus kita akan kurang satu seperti ini. Oke, sesimpel ini, teman-teman. Gitu aja ya. Hanya kita kurang satu kayak gini sehingga dia nanti akan berkurang terus-menerus selama gamenya masih berjalan. Oke, kalau kita amati, nih kita klik aja ya, teman-teman. Nih, tuh. 9, 8, 7, 6, 5, 4, dan seterusnya. Oke. Per detik dia akan terus berkurang. Nah, kayak gitu. Nah, tuh sampai minus dan seterusnya. Oke. Seperti ini, teman-teman, untuk menambahkan waktunya. Nah, berikutnya kita bakal set juga ya, teman-teman. Setelah dia berkurang, nah tentu saja kita nggak mau dia berkurangnya sampai minus. Oke, maka kita akan tambahkan sedikit pengaturan. Kita silang dulu. Oke, kita coba scroll ke atas di bagian mana tuh? Kemarin kita sudah di sini teman ya, return. Oke. Jadi ketika kita udah selesai mengetikkan suatu nama, teman-teman, kita akan tambahkan di sini ya untuk bagian duration-nya. Jadi ketika kita udah berhasil menebak atau mengetikkan dengan benar nama virusnya apa, nah kita akan tambah faktor pengurangnya. Karena kan ketika kita udah benar, berarti kita akan naik level ke berikutnya ya. Nah, setiap kita naik level, dia akan mengurangi durasi bermainnya atau durasi mengetiknya. Oke, maka di sini duration-nya kita akan tambah menjadi 200, teman-teman ya. Ini untuk mengurangi, nanti teman-teman duration ini untuk mengurangi dari timer virusnya. Nah, maka di bawah sini teman-teman kita akan tambahkan nih virus timer. Kita akan kita akan kurang dengan state duration yang udah kita tambahin di atas sini tadi. Oke, jadi ketika udah benar, maka dia akan ngeset ya virus timernya 600, kan awalnya 600 tuh. Nah, kita kurang dengan state duration-nya, alias durasi yang kita kurangi itu berapa banyak. Oke, nah di sini contoh aku mau kasih 200 ya teman-teman, nanti kalian bisa lihat dia akan berkurang berapa detik setiap kita berhasil menekan atau berhasil mengetikkan dengan benar nama virusnya apa. Oke, nah kalau kita cek di sini teman, kita jalankan ya, tuh misalnya nih ransomware kayak gini, kalian lihat tuh di atas. Oke, time-nya, nah dia sudah berkurang, awalnya tadi 10, sekarang jadi 6. Oke, nah mungkin kita ulang lagi ya teman-teman ya. Awalnya nih dia bisa lihat tuh 10, 9, 8 dan seterusnya. Kita ketikin spyware. Spyware kayak gini ya. Tuh kalian bisa klik tuh. Dia udah jadi 6 tadi mulainya. Oke, dan seterusnya. Nah, tadi masih sampai minus ya teman-teman. Nah, ini kita perlu perbaiki juga ya. Kita scroll ke bawah dulu, teman-teman, di bagian sini ya. Bagian tadi kita udah mengurangi waktunya minus sama dengan 1 ya. Nih. Di bawahnya teman-teman kita akan cek ya. Kalau timernya udah 0, oke, kalau timernya udah 0 berarti kita akan mengurangi apa? Health-nya alias nyawanya akan berkurang 1.
Oke, dan dia akan mengulangi lagi dari awal sesuai dengan faktor pengurang yang ada di duration tadi. Gitu ya. Nah, sekarang kita tambahin aja di bawahnya teman-teman if state virus timer dia udah kurang dari sama dengan 0, ya kan? Kalau udah habis udah 0, maka di bawahnya sini kita akan melakukan beberapa hal. Pertama, mengurangi health-nya, kita kurangi 1, ya kan? Nyawanya berkurang 1. Terus kita akan set lagi teman-teman virus name-nya, kita akan perbarui dengan nama virus yang baru ya, random choice dari virus list. Oke. Terus kita juga akan ngeset virus timernya sesuai dengan dia udah di level berapa ya, dengan state dari duration-nya udah sampai berapa teman-teman. Oke, kayak gini. Nice. Nah, dengan seperti ini teman-teman, kita masih dalam satu level yang sama, cuma ketika kita udah gagal, waktunya udah habis ya, dia akan berganti dengan virus yang lainnya. Oke, seperti ini cara kerja dari timer kita. So, let's go. Kita akan coba cek lagi, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat tuh 9, 8, 7. Kita coba tunggu sampai selesai ya, teman-teman. Di sini harusnya dia udah berganti nanti 0. Nah, health-nya berkurang dan sekarang spyware. Sedangkan tadi mulainya masih dari 8 ya, teman-teman. Kayak gitu. Kita ketik spyware. Ya, tuh. Salah ya teman-teman, maka dia udah fail karena kita salah ngetik dan ya tentu saja health-nya akan berkurang. Kita akan coba lagi teman-teman ya. Nah, di sini misalnya kita ketikin Trojan, terus di sini ransomware. Nah, kalian lihat tadi mulai dari 6. Nah, kita akan tunggu sampai habis, nanti dia harusnya mulai dari 6 lagi. Nah, tuh. Dan dia akan berganti ke nama virus yang berikutnya. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Oke, kayak gitu silakan bisa ditambahkan dulu buat pengaturan waktunya. Kalau pengaturan waktu sudah selesai, berikutnya kita akan tambahin satu fitur teman-teman. Jadi ketika kita udah selesai nih kayak gini, misal nih udah failed, ya kita bisa klik lagi untuk restart gamenya. Oke, jadi misal kayak ini kita klik, ya dia bisa langsung restart gamenya dari awal lagi. Jadi kita nggak perlu silang terus buka lagi ya teman-teman, cukup kita klik, dia akan mulai lagi dari awal. Oke. Nah, untuk nambahin itu, teman-teman, kalian bisa ke bagian Pygame Event Get lagi ya, di atas ini, teman-teman. Setelah ada quit dan juga key down, nah, kita akan menambahkan untuk event ketika kita ngeklik manapun ya. Nah, jadi di sini kita bisa kasih aja, teman-teman, di bawahnya quit ini, kita bisa tambahkan satu pengecekan event lagi ya, teman-teman. Event type namanya adalah pygame.mouse button down. Ini adalah event ketika kita mengklik mouse, teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, di dalam sini kita akan pastikan dulu ya, teman-teman, bahwa kita udah menyelesaikan gamenya. Alias kita udah menang atau udah kalah. Nah, di sini kita harus kasih state-nya game over or win, alias kita udah menang atau udah kalah. Nah, di dalamnya, ya tinggal kita kasih dia satu state baru ya, alias reset game lagi. Di sini kita akan memberi state sama dengan reset game, kita mulai lagi dari awal. Oke, cukup sederhana seperti ini, teman-teman. Untuk memulai dari awal, kita pakai reset game. Nah, berikutnya untuk bantuan alias petunjuk, kita bisa tambahkan juga ya di bagian akhir. Di tampilan menang atau kalahnya kita kasih tulisan ya, teman-teman. Kita bisa scroll ke bawah. Nih, di bagian sini game over sama win. Kita bisa kasih aja ya di bawahnya sini, bawahnya final score teman-teman. Kita akan kasih dia ya retry text. Jadi di sini kita akan kasih dia semacam petunjuk teman-teman untuk memulai lagi dari awal ya. Tinggal kita kasih aja tulisan click anywhere to restart. Nah, bisa seperti ini. Simpel aja kita kasih true dan warnanya kita kasih white. Terus tinggal kita bleed saja ya seperti yang kemarin-kemarin teman-teman. Nah, kayak gini kurang lebih. Kita kasih dia agak bawah 400. Oke, ini untuk yang game over sama. Untuk win, kita juga tinggal copy paste aja ya dari ini. Kita taruh di bawahnya final score sini, teman-teman ya. Tuh, seperti ini. Oke, click anywhere to restart. Oke, nah kalau sudah kita coba jalankan dulu apakah berhasil bekerja dengan baik. Kita coba kerjain dulu teman-teman. Malware. Oke, malware lagi. Aduh, kebanyakan. Malware. Nah, tuh. Ini sudah ada tulisan click anywhere to restart. Nah, kita coba klik ya, teman-teman. Dia harusnya sudah bekerja dan mulai lagi dari awal. Boom. Nah, itu dia. Sudah bisa ya, misal kita salahin nih. Nih, saya salahin dan waktunya sampai habis. 3, 2, 1, 0 dan boom.
Nah, tuh masih sama ya, klik anywhere to restart ya, kita bisa klik lagi untuk memulai dari awal lagi. Tuh, sudah berhasil bekerja dengan baik kayak gini, teman-teman. Silahkan kalian bisa tambahkan dulu. Baiklah, sekarang kita akan tambahkan sentuhan terakhir di dalam game kita. Sebenarnya semuanya udah bekerja dengan baik. Fungsionalitasnya kita akan tambahkan sedikit animasi ketika kita mengetikkan. Biasanya ada yang klip-klip, ya kan? Kursornya ada klip-klip, kita akan bikin seperti itu. Oke, kita silang dulu, kita tutup. Nah, pertama kalian harus scroll ke atas, teman-teman, bagian reset game ini. Oke, di sini kita akan tambahkan dua key baru ya, teman-teman, untuk mengatur kursornya akan muncul atau akan tersembunyi. Oke, kalian bisa langsung aja kita enter bawahnya sini, kita tambahkan dua key ya. Pertama kursor visible. Nah, kita kasih flag di sini, dia akan true or false. True berarti muncul, visible ya. Kalau false ya berarti dia akan tersembunyi ya, atau hide. Nah, berikutnya kita akan kursor timer ini untuk menghitung nanti ya kapan dia muncul, kapan dia tersembunyi. Oke, kita kasih defaultnya adalah 0. Oke, berikutnya kita akan scroll ke bawah, teman-teman ya. Di bagian penampilan saat gamenya berjalan ya, mungkin kita taruh sini aja sebelum pengecekan menang kalah ini ya, teman-teman, di sini. Nah, kita akan tambahkan, kita bisa kasih enter aja, terus di sini, teman-teman ya. Pertama kita akan menghitung dulu timernya buat si kursornya, teman-teman ya, kapan dia akan muncul. Oke, kita kasih 1 di sini, jadi dia setiap frame akan nambah 1. Habis itu di bawahnya kita akan cek ya, teman-teman. Oke, kalau kursor timernya udah sampai 30, ya kan, 30 milisecond, maka di sini kita akan mengubah, teman-teman. Di kursor visible-nya dia akan menjadi not state. Nah, kursor visible, dia akan membalikan yang tadi awalnya true, kita ubah jadi false, alias dia tidak kelihatan. Kalau kita cek tadi kan awalnya true ya. Nah, kalau dia udah 30, maka dia akan berubah menjadi false, alias tidak kelihatan. Nah, berikutnya kita akan tambahkan juga buat timernya, teman-teman. Kita mulai lagi dia dari 0, dari awal, seperti ini. Oke. Nah, setelah selesai ya 30 milisecond, teman-teman. Nah, kita akan cek lagi di bawahnya sini. Nah, ketika dia udah visible, alias kursornya udah visible, udah true, ya kan? Nah, kita akan mengubah atau menuliskan ya, teman-teman. Oke, di dalam layar kita. Jadi font render di sini, teman-teman, kita akan tuliskan underscore ya sebagai alat untuk mengetahui bahwa kita akan mengetik di area situ. Oke, jadi nanti underscore-nya akan kelap-kelip gitu ya. Ya kayak kursor ketika kita ngetik lah, gampangnya kayak gitu. Oke, terus kita kasih true dan warnanya kita set green. Oke, ketika kita bikin dulu ya sebelum di bleed, teman-teman, kita harus tentukan posisi X-nya. Karena dia nanti akan ngikutin seberapa panjang teks yang kita ketikkan. Ya kan? Semakin kita panjang ketiknya, semakin dia bergeser ke kanan. Maka di sini kita bikin kursor X di sini untuk mengatur ya. Awalnya kita kasih 100 ya karena kita pengen rata kiri semua ya, kita kasih 100 di sini, terus kita tambahkan dengan input render width-nya. Jadi input render kemarin apa? Nah, input render itu yang ini, teman-teman. Ketika kita sesuatu yang kita ketikin itu kita simpan di dalam objek input render. Maka kita ambil input rendernya, terus kita ambil width-nya dan kita tambahin dengan 5. Nah, satu karakter di font konsolas itu sebesar ya kurang lebih 5 pikselan lah, teman-teman, di sini ya. Jadi kita plus 5 sehingga dia nanti akan bergeser sesuai dengan sesuai dengan panjang dari teks yang kita ketikin. Oke, tinggal kita bleed aja, teman-teman, di screen, terus kita sebutin kursornya, dan di bagian posisinya nih X-nya kita pakai kursor X, dan kita Y-nya sesuaikan dengan yang ada di inputan ya, 428. Oke, seperti ini. Sekarang kita akan coba ya, teman-teman, apakah sudah bekerja dengan baik atau belum. Oke, kita klik. Oh, bentar, mana tuh? Apa nih? Kayaknya ada error kah? Coba kita klik lagi. Oh, bentar. Sepertinya ada yang error. Coba kita cek ke atas, teman. Dia masih belum muncul. Coba kita lihat errornya apa ini. Nih, cursor visible true, line 45. Coba kita scroll ke atas ya, line 45, teman-teman.
45. Nih di sini masih belum ada komanya ya, teman-teman. Nah, kalian harus tambahin koma di sini win false. Nah, kita kasih koma. Oke, untuk memisahkan ke key yang berikutnya. Nah, sekarang kita bisa jalankan kembali ya, teman-teman, dan kita lihat apakah udah bekerja dengan baik, udah bisa kedip-kedip atau belum. Nah, ini dia. Sudah berhasil kedip-kedip di bagian sini ya, teman-teman. Kalian bisa lihat di situ, dan kalau kita ketikin spyware, nah dia akan ngikutin ke kanan. Tuh, kalian bisa lihat ya. Atau kita hapus, nah dia akan ke kiri, teman-teman. Kita bikin worm, nah dia udah bekerja seperti ini. Tuh, malware dan seterusnya. Nice, teman-teman. Kerja bagus nih, animasinya udah bekerja kelap-kelip dan bisa bergeser sesuai dengan berapa banyak huruf yang kita ketikkan. Seperti itu. Nice, silakan semuanya bisa ditambahkan dulu, teman-teman. Dan ini adalah bagian terakhir, sudah selesai seluruh rangkaian pembuatan dan pengembangan game Hacker versus Virus kali ini. Nah, buat uji coba terakhir, coba kita mau ubah dulu ya beberapa hal, teman-teman, terkait skornya. Kita pengen set skornya itu udah sampai 100 mungkin. Terus health-nya kita set juga di atas jadi 3 ya. Karena kita pengen nanti nyawanya ada 3 ya. Oke, seperti ini. Nah, sekarang saatnya kita coba jalankan dan mainkan. Nice, kita akan ransomware, ransomware lagi, ransomware. Oke, semakin cepat waktunya. Oke, spyware, trojan. Oke, tinggal 5 detik lagi. 4 detik. Malware, spyware, trojan. Spyware. No, ransomware. System fight. No. Ya, itu teman-teman ya, cukup seru nih system fight karena semakin meningkat level, semakin berkurang waktunya. Kita akan coba sekali lagi ya. Lebih cepat lagi nih, kira-kira apakah berhasil? Kita akan lebih cepat. Ransomware. Oke, trojan, malware. No, malware. Malware lagi, spyware, worm, ransomware, malware, ransom. Duh, kalah lagi guys. Ya udah, kalian coba aja sampai menang ya, teman-teman. Spyware, trojan, ransomware, terus trojan lagi, spyware, ransomware, spyware, spyware, no, spyware again, worm. Yes, akhirnya ya, virus destroyed. Crash anywhere to crystal. Ya, gitu aja teman-teman untuk uji coba game kita, cukup seru. Jadi silahkan kalian ikuti dari part 1 sampai part yang terakhir ini. Silahkan temukan keseruan kalian masing-masing. Gitu. Gimana teman-teman? Apakah udah berhasil? Atau ada yang error? Ya, coba aja diulang-ulang lagi. Kalau misalnya ada yang error, bingung mau ngapain, ya tinggal komen aja teman-teman. Nanti bakal saya bantu buat perbaikannya. Oke? Jadi, I would say congratulations for you guys all yang udah menyelesaikan game kali ini dengan baik. Ini kode programnya cukup banyak ya di Python. Jadi ya udah dikerjain pelan-pelan aja, step by step. Kalau kalian ngikutin pelan-pelan, pasti bisa mengerjakan sampai bagian akhir ini. Oke? Dari saya cukup. Semoga semua ini bisa dipahami dan bisa menjadikan pengalaman baru buat kalian untuk lebih advance lagi skill kalian dalam bidang programming. Oke, kita jumpa lagi di project yang lainnya. Dadah semuanya.